Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat KMDM GSPDI Philadelphia Hayamburuk dan juga cabang Tugu. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam kondisi yang baik karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online KMDM, dan sebelum kita memulai, saya akan sampaikan suatu kesaksian yang dialami oleh sebuah keluarga. Mereka mengalami di dalam kehidupan keluarga mereka selama bertahun-tahun, mereka kehilangan uang dalam jumlah-jumlah tertentu ketika mereka sudah menghitungnya. Jadi ketika mereka sudah hitung jumlahnya sesuai, lalu ketika mereka mau memakai, jumlahnya berkurang. Dan itu tidak terjadi hanya 1-2 kali, tetapi itu sering terjadi. Nah saudara, akibat dari masalah ini, akhirnya sering muncul suatu perselisihan di dalam keluarga. Masing-masing akhirnya saling menuduh, saling menyampaikan ketidaksukaan atas kejadian itu ditimpakan kepada anggota keluarga yang lain. Dan itu sering terjadi sehingga keluarga ini mengalami ketidakdamaian, kehilangan sukacita di dalam mereka membangun hubungan keluarga. Setelah itu terjadi selama bertahun-tahun, akhirnya saudara, keluarga ini berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan ini menyampaikan di dalam konseling mereka bahwa ternyata ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Dan ketika diusut, akhirnya terbukalah bahwa salah satu anggota keluarga pernah terlibat dalam okultisme. Singkat cerita, kegiatan okultisme yang dialami atau dilakukan oleh salah satu anggota keluarga ini akhirnya menyebabkan peristiwa kehilangan itu terjadi. Boleh dikatakan, saya tidak akan menyebutkan nama, tetapi suami ini terlibat dalam okultisme. Tetapi yang diserang oleh kuasa kegelapan ini bukan suami ini sendiri, tetapi justru lewat istri, yaitu lewat keuangan yang dikelola oleh istri, sehingga selalu alami kehilangan-kehilangan. Dan itu menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka mulai berusaha untuk membereskan ini. Ketika sudah terkuak akar masalahnya, mereka berdoa bersama-sama. Komunitas keluarga ini berdoa dengan dibantu hamba Tuhan. Mereka mulai berdoa memerangi kuasa kegelapan yang sempat diundang oleh salah satu anggota keluarga ini. Mereka bergumul dalam doa peperangan. Dan puji Tuhan, setelah itu dilakukan dengan tekun, dan mereka mulai membangun hubungan antar keluarga bersama dengan Tuhan. Komunikasi mulai dijalin dengan baik. Akhirnya mereka mengalami kelepasan dari masalah. Akhir-akhir ini di tengah pandemi mereka sudah gak ngalami lagi masalah ini. Tuhan luar biasa. Saat komunitas mau bersatu hati, keluarga mau bersatu hati untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam keluarga itu. Saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan, supaya hadiratnya boleh memenuhi ibadah kita, menyertai ibadah kita, dan kuasanya dinyatakan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Amin. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Kala hati
kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal Haleluya. mulia, Glory. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Haleluya. Bapa. Amin. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami, sini, Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh hati kami tenang bersama dengan Engkau. Sungguh hidup kami tenang Tuhan, di bawah naungan sayap-Mu. Kuasa-Mu yang melebihi segala masalah menopang kehidupan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, bahkan kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat ini, mengubahkan hati kami, bahkan menyembuhkan yang terluka. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu, bahkan menikmati kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami, Allah Roh Kudus terus mengurapi kami sampai pada selesainya ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, setiap manusia diciptakan adalah sebagai makhluk sosial. Mereka tidak hanya individu, tetapi mereka juga berinteraksi, bahkan berkomunitas. Mulai dari komunitas terkecil di dalam keluarga, sampai komunitas di lingkungan, di gereja, di masyarakat. Komunitas memegang peranan yang penting. Sebab itu tema firman Tuhan pada
saat ini adalah komunitas yang membangun iman. Seberapa banyak saudara dan saya ikut dalam suatu komunitas? Apakah itu semua membawa iman kita terbangun, membawa kehidupan rohani kita semakin bertumbuh? Atau justru sebaliknya, komunitas yang kita ikuti merusak iman kita, menurunkan kehidupan rohani kita, sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Ayub. Ayub pasal 8 ayat yang ke-11 sebagai ayat awal kita. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 8 ayat yang ke-11. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Pertumbuhan dapat terjadi. Di sini dikatakan ada habitat atau ada komunitas. Pandan dia tidak akan dapat bertumbuh tinggi, dikatakan tadi, kalau tidak dirawa. Artinya apa? Rawa itulah habitat dari pandan. Rawa, disitulah ada komunitas untuk pandan dapat bertumbuh tinggi. Di dalam bahasa terjemahan yang lain, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, mungkinkah nipah tumbuh kalau bukan di rawa? Mungkinkah gelagah subur kalau bukan di air? Sebab kalau bukan di tempatnya yang sesuai, tanaman itu akan layu sebelum dewasa. Demikian pula keadaan orang-orang yang melupakan Tuhan. Saya ulangi, sebab kalau bukan di tempatnya yang sesuai. Saudara, komunitas itu penting. Komunitas menjadi bagian untuk pertumbuhan kita. Termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan rohani. Tetapi ketika kita salah berkomunitas, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak menjadi tumbuh, kita tidak menjadi berkembang. Tapi dikatakan tadi di sini, dia akan layu sebelum dewasa. Apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita tidak akan tercapai ketika kita berada dalam komunitas yang salah. Oleh sebab itu perlu kita untuk memilih komunitas yang benar. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Tetapi kita perlu memilih komunitas. Karena dari situlah kita akan hidup. Dari situlah kita akan berkembang dan bertumbuh. Saudara, kita akan lihat bagaimana habitat itu sangat penting, khususnya untuk pertumbuhan rohani kita. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya habitat adalah lingkungan kita. Lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang memenuhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Jadi harus ada hal yang kita terima dalam kita berkomunitas. Bukan sekedar kita berkumpul, bukan sekedar kita melakukan persekutuan, tetapi seperti tema kita, mari kita berkomunitas untuk membangun iman kita. Nah saudara, kita akan lihat di dalam komunitas ada kebiasaan-kebiasaan. Betul saudara ya. Jadi di komunitas ada kebiasaan yang dibangun. Misalnya suatu komunitas olahraga, entah itu berlari, bersepeda, mereka melakukan suatu kebiasaan yang sama. Dan itulah kebiasaan itu dibangun untuk
dapat melakukan hal-hal bersama. Dan seyogyanya, seharusnya apa yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan itu membawa manfaat di dalam komunitas itu. Demikian juga komunitas rohani. Di dalam komunitas keluarga, apapun komunitas yang kita ikuti, seyogyanya, bahkan seharusnya itu membawa iman kita semakin bertumbuh. Kalau kita lihat perumpamaan yang Yesus sampaikan, kisah yang Yesus sampaikan, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan saudara, ketika Yesus sampai di suatu tempat, di sini dikatakan kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Orang lumpuh ini tidak bisa mendatangi Yesus karena keadaan yang membuat dia tidak bisa menjumpai Yesus. Padahal dia membutuhkan Yesus. Tetapi di sini kita perhatikan, maka dibawa oranglah. Artinya di dalam komunitas itu ada orang yang peduli terhadap orang lumpuh ini. Di dalam kumpulan masyarakat itu, lingkungan di situ, ada kepedulian terhadap orang lumpuh ini. Orang-orang ini memiliki iman. Mereka percaya Yesus sanggup sembuhkan orang lumpuh ini. Sehingga dikatakan di sini Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak katakan ketika Yesus melihat iman orang lumpuh ini, tidak. Tetapi orang lumpuh ini justru berada di tengah-tengah orang yang beriman, di tengah-tengah komunitas yang memiliki iman, sehingga dia dibawa oleh orang-orang ini kepada Yesus. Sehingga Yesus memuji, Yesus melihat iman mereka, orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Saudara, penting kita berada di tengah-tengah komunitas yang dapat membangun iman kita, yang saling peduli, saling memperhatikan. Dan akhirnya di sini dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lewat orang-orang yang membawa orang lumpuh ini dengan iman, maka masalah penyakit yang dialami oleh orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Komunitas yang dimiliki oleh orang lumpuh ini membuat imannya juga bangkit. Imannya boleh tumbuh, bahkan mengalami kemenangan di dalam imannya. Nah saudara, oleh sebab itu perlu untuk kita membuang sesuatu yang tidak perlu di dalam komunitas kita. Hal-hal yang justru akan melemahkan iman, yang akan meruntuhkan kehidupan rohani. Karena di dalam komunitas pasti akan ada hal-hal yang tidak penting dan berguna. Itu semua harus dilepaskan. Kalau kita lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 15 sampai 26. Saudara bisa baca di rumah. Bagaimana ketika murid-murid ini kehilangan Yudas sebagai anggota komunitas mereka. Kita tahu bersama bagaimana kisah Yudas di dalam komunitas murid-murid Yesus. Dia tidak membawa pengaruh yang positif.
Dia tidak membawa pengaruh yang dapat membangun iman mereka. Bahkan cenderung membawa pengaruh yang merusak. Oleh sebab itu ketika Yudas sudah hilang, mati karena bunuh diri, mereka berkumpul kembali untuk mencari pengganti dari Yudas. Dan mereka tidak mau untuk mendapatkan bibit yang sama di dalam komunitas itu. Akhirnya singkat cerita saudara, terpilihlah Matias untuk menggantikan Yudas. Dan kita tahu ke depannya apa yang dikerjakan oleh komunitas ini dengan Matias sebagai pengganti Yudas. Mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Pelayanan mereka menjadi semakin baik, bahkan semakin berkembang, bahkan semakin diurapi oleh Tuhan. Karena komunitas yang dibangun oleh mereka sudah membuang spirit atau roh dari Yudas yang membawa perpecahan bahkan kehancuran di dalam komunitas itu. Nah saudara, perlu kita kembali kepada suatu komunitas yang benar. Di tengah keluarga tentu kita tidak akan membuang keluarga, tetapi yang perlu adalah kita membuang sifat-sifat, karakter-karakter, hal-hal yang tidak berguna bahkan cenderung merusak kehidupan di dalam keluarga. Itu harus dibuang supaya komunitas dapat sehat, komunitas dapat bertumbuh, bahkan dikatakan dapat membangun iman. Jangan lagi ada bibit-bibit atau benih-benih yang dimunculkan di tengah-tengah keluarga yang dapat merusak komunitas itu. Sebab itu perlu dipatahkan dan dihancurkan, bahkan dibuang. Nah saudara, apa yang menjadi bagian kita supaya komunitas ini dapat membangun iman kita? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama dikatakan semua orang percaya berkumpul. Semua orang percaya berkumpul. Artinya itulah bagian kita. Kita berkumpul sebagai orang percaya. Kita berkumpul membangun persekutuan. Itu bagian kita. Artinya berkumpul yang sungguh-sungguh untuk menarik hadirat Tuhan. Untuk kita melakukan semua firman Tuhan. Sehingga Alkitab katakan jika 2 orang sepakat, maka Allah akan mengabulkan. Artinya berkumpul perlu kesepakatan, kesehatian. Bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar senang-senang, tetapi ada hal yang ingin dicapai di dalamnya. Jadi bagian kita, mari kita tetap berkomunitas, kita tetap bersekutu dengan benar. Lalu bagian Tuhan akan dikerjakan, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Kalau tadi bagian ayat yang pertama dikatakan semua orang percaya berkumpul, itu adalah bagian kita. Maka bagian yang kedua yaitu di ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit. Itu bagian Tuhan yang dikerjakan. Ketika komunitas berkumpul sehati, sepakat memuji Tuhan, menarik hadirat Tuhan, mau untuk membangun iman mereka, maka tiba-tiba dari langit turunlah. Artinya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Itulah saudara, pentingnya kita berkomunitas, bukan sekedar suatu perkumpulan. Tapi gereja mula-mula sudah mencontohkan bagaimana bersekutu, berkomunitas yang benar. Bagian terakhir, apa yang perlu kita lakukan dalam suatu komunitas? Atau bagaimana kita memilih komunitas yang benar? Yang pertama adalah saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa suatu komunitas, perkumpulan, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam gereja, entah itu dimanapun komunitas itu ada, yang pertama adalah harus bertekun.
Ketika kita tidak tekun, jangan berharap kita akan tumbuh. Seperti tadi dikatakan, pohon ketika dia tidak ditaruh di tempatnya, dia tidak akan tumbuh, bahkan akan cenderung layu. Oleh sebab itu perlu tekun menjalani suatu komunitas. Lalu yang kedua adalah berkumpul. Komunitas adalah suatu kumpulan individu-individu. Jadi kalau hanya pribadi itu bukanlah komunitas. Jadi mari saudara bangunlah suatu komunitas. Tengah keluargamu, jemaat Tuhan, komunitas-komunitas kecil, lakukan itu. Berkumpullah untuk sama-sama, yaitu yang ketiga bersatu. Berkumpul, tekun, bersatu. Karena komunitas yang terpecah-pecah, berselisih, akan mudah bagi iblis untuk masuk. Dan komunitas ini akan menjadi komunitas yang tidak akan sampai kepada tujuannya. Apalagi sampai kepada tujuan, bertumbuh pun tidak akan dapat. Dan yang terakhir, komunitas harus berbagi. Alkitab mencatat tiap-tiap orang punya bagian masing-masing. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di situ disebutkan mereka saling peduli. Peduli tidak hanya dalam hal materi, saudara-saudara sekalian, tapi luas. Pedulilah dalam segala hal. Memiliki hati yang peduli untuk saling berbagi. Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menanggung sesuatu sendiri. Komunitas disitulah akan berbagi. Saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima. Itulah komunitas yang benar. Mari berkomunitas dengan baik, supaya iman kita bertumbuh sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita. Amin. Bapakku datang. Kita mau menyembah Tuhan. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Bapa, ku datang. Bapa-Ku datang. Mari hampiri Tuhan, saudara. Saat ini Dia membuka dirinya untuk kita datang. Haleluya. Amin. Walaupun Dia tidak terlihat, kita harus percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Tak usah kita ragu. Haleluya. Tak usah ku takut. Amin. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Engkau menciptakan kami bukanlah sebagai pribadi-pribadi individualis Tuhan, tetapi Engkau menciptakan kami sebagai makhluk-makhluk sosial. Kami perlu berkumpul, kami perlu berkomunitas. Mulai dari yang terkecil di tengah-tengah keluarga kami, sampai kepada lingkungan kami, gereja kami Tuhan. Engkau menginginkan kami untuk menjalin, membangun suatu komunitas Tuhan. Bukan sekedar komunitas biasa, tetapi Engkau menghendaki kami berkomunitas untuk iman kami boleh dibangun, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang bangun, yang bertumbuh di dalam komunitas kami yang ada. Bapa, kami tahu banyak hal yang akan membuat persekutuan kami, komunitas kami menjadi hal yang sia-sia. Banyak hal-hal yang jahat Tuhan yang akan masuk ke dalam komunitas-komunitas kami. Tetapi Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah setiap jemaat-Mu boleh Engkau mampukan Tuhan, untuk mereka memilih komunitas yang benar, komunitas yang dapat membuat iman mereka bertumbuh, mereka mengalami tujuan ilahi di dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau lewat komunitas-komunitas mereka. Dan khususnya untuk keluarga muda Tuhan, mari Bapa Engkau bentengi mereka dengan kuasa darah-Mu. Banyak hal yang akan menghancurkan keluarga-keluarga muda ini Tuhan, tetapi kami percaya ketika Engkau menghendaki untuk mereka berkeluarga, Engkau akan melindungi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Biarkan hati mereka boleh Tuhan dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga terjalin Tuhan komunikasi yang baik, sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan boleh dapat mereka kerjakan lewat komunikasi mereka antar anggota komunitas yang ada, baik di keluarga, di gereja, atau dimanapun mereka berkomunitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami dengan firman-Mu terus Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah, tetapi biar firman itu menjadi dasar, firman itu menjadi kekuatan,
di dalam kami berkomunitas, sehingga ada pertumbuhan di dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau memberkati keluarga mereka, mata pencarian mereka, apapun yang sedang mereka alami, lakukan, bahkan gumulkan, Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah KMDM pada saat ini. Saya akan berikan beberapa pengumuman dari pengurus KMDM. Saya akan bacakan untuk yang berulang tahun bulan September ini. Tanggal 1 September, Ibu Soleha dan Ibu Suharyono. Tanggal 3 September, Saudara Fendi. Tanggal 11 September, Bapak Subari. Tanggal 12 September, Bapak Samuel. Tanggal 12 juga ada Ibu Sepsi. Tanggal 13 Saudara Melani. Demikian juga yang ulang tahun pernikahan, yaitu tanggal 3 September Bapak Anton dan Ibu Lucy. Tanggal 3 September juga ada Bapak Evan dan Ibu Breka yang berulang tahun pernikahan. Demikian yang berulang tahun. Lalu kami sampaikan bagi jemaat Tuhan yang ingin bergabung di PKK, kami persilahkan. Ada beberapa PKK di tempat kita, yaitu PKK Getsimane, PKK Hermon, PKK Kanaan, dan PKK Petra. Mari silahkan bergabung, kita berkumpul memuliakan Tuhan dan bertumbuh bersama. Nah, demikian pengumuman dari pengurus KMDM. Silahkan kita terus bergabung bersama. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Kami percaya kekuatan ibadah yang Kau berkati akan Tuhan kami dapat nikmati. Siapapun kami Tuhan yang saat ini boleh melakukan ibadah ini, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Bapa, Engkau berkati di pertambahan usia mereka, supaya mereka dapat senantiasa menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kehidupan mereka menjadi berkat bagi sesama yang ada. Juga untuk yang berulang tahun pernikahan, Kau memberkati keluarga mereka Tuhan. Biar mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk Tuhan di tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah jemaat yang ada. Mereka menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini juga kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk rencana ibadah tatap muka yang akan dikerjakan oleh gereja kami. Berapa Tuhan persiapan yang sudah dilakukan. Mari Bapa, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi semuanya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kerinduan setiap jemaat-Mu untuk beribadah tatap muka, boleh Tuhan Engkau kabulkan, sehingga kami dapat memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami dapat beribadah tatap muka dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda,
karunia-Nya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu.